Halo teman-teman semua, bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan saya Rasmana Dewi, mahasiswi semester 1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat dan baik-baik aja. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Sekarang saya mau bahas apa? Nggak ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu ya. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang karakteristik makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan. Makhluk hidup memiliki organisasi biokimia kompleks yang memungkinkan mereka untuk memproses zat dan memanfaatkan energi untuk merespons perubahan yang berada di sekitar mereka. Apa aja sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu ada yang pertama manusia, kedua hewan, dan ketiga tumbuhan. Pastinya makhluk hidup itu memiliki karakteristik umum yang dimilikinya. Kak, apa sih karakteristik itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Karakteristik makhluk hidup adalah ciri khas yang dimiliki makhluk individu itu masing-masing. Setiap makhluk hidup mempunyai ciri-ciri atau kekhasan tersendiri, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ada beberapa karakteristik dalam makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Makhluk hidup dipastikan selalu memiliki kemampuan untuk bergerak. Berdasarkan posisinya, pergerakan makhluk hidup ini dibagi menjadi dua, yaitu aktif dan pasif. Seperti pada burung yang bergerak di udara menggunakan kedua sayapnya. Sementara itu, tumbuhan melakukan gerakan pasif di tempatnya. Tapi secara spesifik tetap ada pergerakan naiknya zat-zat tanah menuju daun yang berguna bagi kelangsungan hidupnya. Yang kedua, memerlukan nutrisi, yaitu untuk mempertahankan hidupnya. Hampir semua makhluk hidup selalu memerlukan asupan energi dan juga nutrisi dalam tubuhnya. Asupan energi dan nutrisi ini biasanya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi setiap hari. Setiap makhluk hidup memiliki cara mendapatkan makanan yang berbeda-beda. Manusia dan hewan memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Yang ketiga ada respirasi. Respirasi atau yang disebut dengan bernapas ini merupakan cara makhluk hidup untuk mendapatkan energi dari pemecahan makanan. Bernapas juga digunakan dalam proses pertukaran gas pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pertukaran gas ini berupa penarikan O2 atau oksigen dan pembuangan CO2 atau karbon dioksida dalam tubuh suatu makhluk hidup. Yang keempat, ada tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, semua makhluk hidup pasti mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan dong. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan penambahan tinggi, berat, dan volume. Misalnya, seperti yang kalian alami saat ini nih, tinggi badan kamu kan sekarang tidak seperti pada saat masih SD kan? Nah, pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Perkembangan adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa atau pematangan fungsi organ pada makhluk hidup. Contohnya, pubertas yang dialami oleh manusia. Selanjutnya, yang kelima, ada peka terhadap rangsangan kode. Karakteristik lain dari makhluk hidup adalah kemampuan dalam merasakan berbagai rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan ini dapat diperoleh dari bentuk beragam, seperti suara, gelombang cahaya, aroma, suhu, hingga sentuhan fisik. Misalnya pada hewan, ayam jantan yang selalu berkokok di pagi hari. Kalau pada tumbuhan, putri malu yang selalu menurunkan daunnya saat disentuh. Yang keenam, ada mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup mengalami metabolisme dalam tubuhnya. Selain menghasilkan energi, metabolisme juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Jika tidak segera dikeluarkan, maka kadar zat sisa yang tinggi akan mempunyai efek yang berbahaya dan akan menjadi racun dalam tubuh. Contohnya, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, kulit mengeluarkan keringat, dan ginjal mengeluarkan urin. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata. Yang ketujuh ada beradaptasi. Maksud dari adaptasi di sini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.
Bagi makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan, maka makhluk hidup tersebut akan dapat bertahan lebih lama dan populasinya akan bertambah banyak. Namun, jika ada makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, maka makhluk hidup tersebut akan terancam ataupun punah. Yang terakhir, ada bereproduksi. Makhluk hidup melakukan proses reproduksi untuk meneruskan generasinya. Proses reproduksi ini dilakukan dengan berbagai cara, meliputi seksual ataupun aseksual. Proses reproduksi seksual biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama, sebab proses ini memerlukan perkembangan alat reproduksi dan proses pencarian pasangan yang tepat. Berbeda halnya dengan proses reproduksi aseksual, yang hanya membutuhkan satu individu namun minim membawa variasi genetika. Contohnya, proses aseksual pada hewan terjadi pada protozoa yang bereproduksi dengan cara membelah diri atau betunas seperti hidra. Sementara proses seksual terjadi pada monyet yang melahirkan ataupun ikan yang bertelur meski hidup di dalam air. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati loh teman-teman. Apa aja sih perbedaannya? Kalau makhluk hidup dapat menunjukkan kehidupannya, sedangkan benda mati tidak bisa. Yang kedua, makhluk hidup bisa bergerak, sementara makhluk tak hidup tidak bisa, kecuali jika mereka digerakkan oleh kekuatan lain. Yang ketiga, makhluk hidup memiliki kapasitas untuk mereproduksi sendiri, sementara makhluk tak hidup mereka tidak bisa kecuali direproduksi oleh benda hidup. Yang keempat, makhluk hidup cepat atau lambat akan mati, sementara makhluk tak hidup tidak memiliki kapasitas untuk hidup atau mati. Lalu persamaan keduanya adalah berasal dari hal yang mendasar ialah materi dan energi. Oh ya teman-teman, pastinya makhluk hidup itu memiliki habitat dong, ya kan? Apa sih habitat itu? Habitat merupakan tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Di dalam sebuah habitat bisa dikatakan sebagai tempat bertemunya sebagai macam kondisi lingkungan, terutama bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada macam-macam atau klasifikasi dari habitat. Yang pertama, di daerah padang rumput. Daerah padang rumput terbentang dari kawasan tropis sampai dengan kawasan subtropis. Secara umum memiliki curah hujan 25 hingga 50 cm per tahun. Di sini hujannya tidak teratur. Kekeringan yang menyebabkan tumbuhan sulit mendapatkan air dan yang bisa bertahan hidup hanya rumput saja. Yang kedua, daerah tundra. Daerah tundra terdapat di belahan bumi bagian utara dan hanya berada di daerah lingkaran kutub utara saja. Beriklim kutub, musim dingin yang sangat panjang, dan gelap, serta musim panas yang juga panjang. Di sini tidak ditemukan pohon yang berukuran tinggi, hanya terdapat pohon mirip semak belukar. Di sini banyak ditemukan lumut. Yang ketiga, daerah gurun. Untuk tumbuhan yang hidup di daerah gurun biasanya akan tumbuh secara menahun, sebab tumbuhan tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi daerah yang sulit terdapat air dengan bentuk morfologi. Tumbuhan yang hidup di gurun biasanya memiliki daun kecil, tebal, dan akar yang sangat panjang. Yang keempat, daerah hutan basah. Hutan basah banyak ditemukan di daerah tropis. Banyak ditemukan berbagai macam jenis pohon yang berbeda satu dengan yang lainnya loh. Hutan basah juga memiliki persamaan terutama ekologi dan spesies. Curah hujan yang sangat tinggi, lebih dari 200 cm per tahun. Berdasarkan fungsi ruang, habitat dikelompokkan menjadi yang pertama ada habitat yang berkesinambungan. Kondisi yang luas melebihi daerah yang mampu dijajah oleh makhluk hidup. Yang kedua, habitat yang terputus-putus, kondisi baik dan tidak berselang-seling. Makhluk hidup mudah menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, habitat terisolasi, area yang terbatas serta terpisah jauh dengan area yang lainnya. Lalu ada berdasarkan waktu. Habitat dibedakan menjadi yang pertama habitat konstan. Habitat yang secara terus-menerus berada pada keadaan baik ataupun kurang baik. Yang kedua, habitat semusim. Habitat yang kondisinya secara teratur berganti-ganti. Yang ketiga, habitat tidak menentu. Habitat yang mengalami periode kondisi baik dengan lamanya bervariasi dan diselingi oleh periode dengan kondisi kurang baik yang lamanya juga bervariasi.
Yang keempat, habitat ephemeral. Habitat dengan periode kondisi baik yang berlangsung singkat serta diikuti oleh periode dengan kondisi kurang baik dan berlangsung sangat lama. Lalu ada juga peran dan fungsi dari habitat loh teman-teman. Apa aja sih fungsi dan peran dari habitat? Yang pertama yaitu sebagai tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Kedua, tempat tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Yang ketiga, karena habitat terbagi menjadi beberapa macam, oleh sebab itu habitat menjadi tempat tinggal yang cocok bagi makhluk hidup tentunya. Selanjutnya ada ciri makhluk hidup berdasarkan habitatnya loh teman-teman. Yang pertama ada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan perairan agar dapat bertahan hidup. Cara menyesuaikan diri tersebut meliputi terendam sebagian maupun terendam seluruhnya. Tidak heran jika tumbuhan hidrofit disebut sebagai tumbuhan air. Tumbuhan ini sangat bergantung terhadap air, bukan pada tanah kering atau tanah yang becek. Yang kedua ada tumbuhan hygrofit. Tumbuhan hygrofit adalah jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan lembab agar dapat bertahan hidup. Karena kata hygro sendiri artinya lembab atau basah. Jenis tumbuhan ini banyak ditemukan di hutan hujan karena lingkungannya yang sangat lembab. Yang ketiga ada tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt adalah tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering agar dapat bertahan hidup, baik dalam cuaca panas ataupun kering, walaupun kadar air yang dimiliki hanya sedikit dan dapat beradaptasi dengan cara daun bermodifikasi menjadi duri.